masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah ini saya dengar-dengar nih ya, ini tuh pernah ada sebuah tayangan yang melihat bahwa ini punya kepedulian terhadap penerus dari dunia teater ini. Bahkan sampai-sampai di rumahnya kadang-kadang mengundang anak-anak di sekitarnya untuk belajar teater. Gimana sih sebenarnya generasi muda untuk teater Indonesia sekarang ini? Ya. Kalau aku lihat sih sekarang mungkin jauh berbeda dengan generasi saya waktu zaman SMA. Kalau dulu tuh kalau nggak salah seperti Nai tadi cerita, nggak boleh banget main teater karena memang asumsi orang melihat teater itu dulu adalah tempat yang nggak ada gunanya gitu. Masa depan suram, gembel lah, apa segala macam kan, dan mengerikan gitu, tempat yang banyak negatifnya gitu. Tapi belakangan kita ngelihat banyak sekali ekstrakurikuler yang diwajibkan di sekolah-sekolah negeri maupun internasional. Sekarang udah banyak sekolah-sekolah mewajibkan murid-muridnya ikut teater. Dan kurasa itu bagus sekali gitu ya. Dan yang cerita tentang mengumpulkan anak-anak tetangga itu bagaimana tuh ceritanya? Sebenarnya itu bareng-bareng teman-teman sih. Teman-teman punya semangat yang sama, teman-teman yang mencintai seni. Kebetulan saya dari teater, ada yang suka menggambar, ada yang suka mendongeng. Kita bikin satu komunitas yang namanya Rumah Ilmu di rumah, karena kebetulan rumahku itu ada joglonya yang bisa dipakai untuk berkumpul, tempat berkumpul anak-anak setiap bulan, dan setiap 1 minggu mereka berlatih teater di sana. Seru Dan banget itu ya? menyenangkan sekali. Ya. Dan biasanya di situ kita bisa lihat bahwa anak-anak yang berbakat kelihatan banget dari awal-awal ya. Iya, yang tadinya gemeter, takut, sekarang mereka bisa, dan ternyata yang mengejutkan prestasi mereka di sekolah jauh lebih baik. Nah itu ya. Dibandingkan sebelum mereka ikut teater. Jadi teater membawa hal yang positif juga untuk dunia pendidikannya. Nah, saya dengar kan pernah sampai jadi juri di sebuah programnya Bakti Budaya. Gimana sih memang anak-anak SMP emang udah bagus tuh main-main teaternya? Aduh, itu bener-bener deh, kita nih datang dengan konsep bahwa kita nih tahu teater ini anak-anak kecil gitu ya. Begitu nyampe sana mereka yang ngajarin. Beneran, mereka jauh lebih, pokoknya banyak banget idenya dan segala macam. Dan ini kan daerah ya gitu, maksudnya ini baru satu daerah aja gitu, waktu di Kudus. Maksudnya saya ngebayangin kalau itu kemudian diciptakan di bermacam-macam daerah di Indonesia gitu, di seluruh Indonesia, saya pikir kayak tadi katanya Mbak Ina, efeknya bakalan beda banget. Maksudnya kayak itu akan berdampak ke banyak hal, nggak cuman ke teaternya aja, tapi juga ke pola pikir kita, self esteem anak-anak itu, kemudian pemahaman mereka tentang sekitarnya itu pasti akan beda banget. Iya, jadi di sana bisa ini ya juga saling melengkapi, mereka terbiasa juga buat melihat bahwa berproduksi teater seperti ini. Jadi ada sutradaranya, mungkin bisa jadi itu gurunya, atau malah jadi ada anak yang punya idenya dari anak-anak itu sendiri, mereka kembangkan, dan itu banyak pesertanya. Maksudnya waktu itu seluruh Kudus itu ada lebih dari 10 sekolah. 10 sekolah, jadi masing-masing diwakili oleh teater. Dan yang menang juara 2 itu benar-benar dari sekolahan yang dia di atas gunung. Jadi untuk datang gitu ke tempat lomba itu, mereka sampai harus nyewa trek segala, sampai itu sekitar 2 jam perjalanan untuk ke bawah, dan ya nggak sia-sia mereka juara 2, jadi mereka ini banget. Jadi kalau dari semangat ini sih kita optimis ya, sebenarnya dunia teater Indonesia kalau mendapatkan perhatian yang lebih baik dari kita pecinta teater dan juga masyarakat, apalagi pemerintahnya, bisa menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa untuk Indonesia. Amin. Nah, sekarang tadi kan Sita nyanyi itu beda ya dengan dunia teater. Saya ingin melihat dalam sebuah komposisi bagaimana Sita bisa menggambarkan sebagai seorang penyanyi dan bagaimana bisa menggambarkan sesuatu yang lebih diberi jiwa dengan peran tertentu. Ya, bisa ya? Kita coba ya? Ya, kita coba. Kekasih, terbacakah tulisan hatiku saat langkah
mulai tak sejalan. Suratku itu lukisan luka di hati. Jangan kau hempas meski tak ingin kau sentuh. Ku tahu pasti hatimu tahu apabila baca suratku. Tak ingin ku sesali seluruh cintaku. Walau kini ternyata ku melangkah tanpamu, kasih. Luar biasa. Sita, tadi kan saya ngeliat tuh ada patahan-patahan yang berbeda. Biasanya kalau dalam sebuah musical itu apa diksi-diksi yang biasanya menjadi pesan-pesan penting dari seorang sutradaranya? Sebenarnya nggak begitu jauh dari penyanyi. Kalau kita menyanyi kan kita juga mencari apa sih yang dimaksud dengan penulis dengan lagu ini gitu. Sebenarnya juga sama dengan ketika kita bernyanyi juga, ketika bermusikal juga. Kita harus cari tahu dulu ini apa maksudnya. Kemudian kalau kita bisa kemudian kita masukkan subteksnya. Maunya kita tuh mau ngomonginnya yang di sini loh. Cuman ngomongnya kan kalau kita dalam sehari-hari kan kadang-kadang kita ngomongnya beda padahal maksudnya ini. Sama juga dengan sama musikal juga ya. seperti itu. Berbedanya masalah diksi adalah sebenarnya masalah pengucapan itu biasanya sih suka agak dilebihkan karena tidak terdengar juga kalau kita terlalu jauh. Misalnya suratku, mestinya sih seperti itu. Suratku itu. Jadi betul-betul ada sedikit penekanan karena memang harus lebih jelas daripada biasanya. Kalau tadi saya mencoba untuk bagaimana kalau saya membawakannya seperti sedang berbicara gitu, seperti itu aja sih. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi menarik sekali, jangan kemana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nyong wis yakin Buki Dik pasti kawin maning lah. Majunya sebuah negeri ini adalah ketika masyarakatnya bisa mengapresiasi seni dengan baik.